Dan sekarang ya Bromo setelah habis kebakaran dan pemandangannya setelah musnah, sekarang guys Bromo tahu gak sih tumbuh dengan jauh lebih indah daripada sebelumnya kebakaran. Sekarang Bromo jauh lebih hijau, jauh lebih indah, jauh lebih enak lah untuk dipandang. Bahkan sekarang banyak orang juga yang memuji keindahannya Bromo. Seperti itu. Ya mungkin poin pembelajarannya buat kita ya dari alam, dari Bromo. Contohnya, Bromo saja mampu tumbuh jauh lebih indah setelah dia dibakar. Kenapa tidak dengan kita tumbuh jauh lebih bahagia setelah kita disakiti sama orang yang kita cinta? Anjay, kira-kira seperti itu ya. Oke guys, jumpa lagi dengan gua di acara sharing. Kali ini kita akan sharing lagi ya. Dan di sharing pertama ada ungkapan seperti ini. Mohon untuk didengarkan guys ya ungkapannya. Bang, dari Bromo kita belajar meskipun pernah dihancurkan sampai terluka parah, ternyata ia masih bisa tumbuh dan bangkit lebih indah dari sebelumnya. Anjrit, bener banget. Dulu tuh ya, dulu Bromo kebakaran dan banyak orang yang menyayangkan atas kebakarannya Bromo karena pemandangannya indah waktu dulu Bromo. Dan sekarang ya Bromo setelah habis kebakaran dan pemandangannya setelah musnah, sekarang guys Bromo tahu gak sih tumbuh dengan jauh lebih indah daripada sebelumnya kebakaran. Sekarang Bromo jauh lebih hijau, jauh lebih indah, jauh lebih enak lah untuk dipandang. Bahkan sekarang banyak orang juga yang memuji keindahannya Bromo. Seperti itu. Ya mungkin poin pembelajarannya buat kita ya dari alam, dari Bromo. Contohnya, Bromo saja mampu tumbuh jauh lebih indah setelah dia dibakar. Kenapa tidak dengan kita tumbuh jauh lebih bahagia setelah kita disakiti sama orang yang kita cinta? Anjay, kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu poin pembelajarannya. Oke, kita kembali lagi ke Bromo. Dulu Bromo banyak orang yang memarahi, yang membakar Bromo ya. Banyak banget orang yang memarahi, yang membakar Bromo karena mungkin ya mereka kecewa sama tempat yang mereka selalu kunjunginya itu. Tapi sekarang guys ya, kalian-kalian yang suka memarahi orang yang membakar Bromo tuh dulu ya, kalian harus berterima kasih. Kalian harus berterima kasih sama dia karena berkat dia membakar Bromo, sekarang Bromo jauh lebih indah. Sekarang Bromo jauh lebih hijau. Karena apa? Karena berkat dia membakar Bromo dulu. Mungkin kalau tidak ada kebakaran dulu, Bromo tidak akan seindah sekarang ini. Seperti itu ya. Seperti itu. Kalian harus minta maaf guys ya, yang dulu suka marahin dia, yang suka itu tuh, yang suka apa, yang suka ngeritik dia gitu. Itu kan dulu apa, pernikahan ya, buat background foto pernikahannya dulu tuh kalau nggak salah. Oke, buat kalian yang dulu tahu, yang masih ingat sama kejadian terbakarnya Bromo, tolong di komen ya. Oke, terima kasih guys ya. Kita lanjut lagi ke sharing yang kedua. Terima kasih Kak yang punya ungkapan ini, yang punya ungkapan Bromo. Oke, kita lanjut ke sharing yang kedua. Di sharing yang kedua ada ungkapan seperti ini. Kita hanya perencana, bukan penentu, dan kita hanya bisa berusaha, selebihnya Tuhan yang bantu. Iya, benar banget. Itulah Kak kodrat manusia ya. Kita ini hanya bisa berusaha, kita ini hanya bisa berencana ya. Soal hasil atau enggaknya Tuhan yang punya penentuan gitu ya. Ketika susah kita minta bantuan sama Tuhan lewat doa gitu ya. Ketika kita gagal kita juga jangan buruk sangka sama Tuhan ya. Ketika kita susah atas proses kita, tolonglah minta bantuan sama dia, dan ketika gagal tolonglah juga kalian jangan berburuk sangka sama dia. Seperti itu, karena dialah Tuhan yang punya kekuasaan. Sepintar-pintarnya manusia guys ya, itu tidak akan mengalahkan kekuasaannya Tuhan. Benar banget ya kata ungkapan kakak ini juga. Kita hanya perencana bukan penentu, dan kita hanya bisa berusaha, selebihnya Tuhan yang bantu. Good ya, good banget. Oke, kita lanjut ke sharing yang ketiga. Terima kasih Kak atas ungkapannya. Kita lanjut ke sharing yang ketiga.
Bang, akan segera tayang episode pamer pencapaian, pamer gaji, pamer iPhone, pamer outfit, berkedok bukber. Anjir, iya bener banget Bang, karena sebentar lagi kan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya, pasti banyak banget ya orang-orang yang seperti itu, yang mau pamer, berkedok silaturahmi, berkedok reuni gitu ya. Padahal mereka tuh ingin pamer sih sebetulnya. Ingin pamer, bukan ingin silaturahmi saja. Mereka tuh ingin pamer. Kalau menurut pengalaman gua yang gua pernah alami gitu guys, mereka kebanyakan ingin pamer. Mereka kebanyakan ya ingin memamerkan pencapaian mereka itu. Dan buat gua, buat apa sih kalau seperti itu harus berkedok silaturahmi gitu? Kenapa reuni atau silaturahmi harus dijadikan ajang ya untuk memamerkan pencapaian diri? Seperti itu sih guys, kalau menurut gua sangat disayangkan gitu ya. Kalau mau ketemu, mau silaturahmi, silaturahmi aja, tidak dengan memamerkan apa yang dicapai sama diri Anda gitu kan. Kalau kalian mau bertemu, mau silaturahmi ya bertemu aja. Jangan ada niat lah, jangan ada niat untuk memamerkan, untuk memperlihatkan apa yang kalian sudah dapat, seperti itu, karena itu tidak baik ya. Mungkin banyak juga teman-teman kalian yang tidak mau bertemu sama kalian ya karena mereka insecure, karena kalian suka memamerkan apa yang kalian dapat, karena kalian suka memamerkan pencapaian kalian, seperti itu ya. Banyak teman-teman kalian yang tidak mau hadir di saat bukber, di saat reuni itu ya mungkin itu salah satu alasannya, karena mereka insecure sama apa yang kalian perlihatkan, apa yang kalian pamerkan itu. Benar banget Bang ya ungkapannya, berkedok bukber ya, benar banget. Sebentar lagi nih menuju bulan Ramadan ya, pasti banyak banget. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut ke sharing yang keempat. Di sharing yang keempat ada ungkapan seperti ini. Bang, laki-laki yang nakal pun akan sangat sabar di hadapan wanita yang sangat ia sayang. Iya, benar banget. Serese apapun kita akan takluk di hadapan wanita yang kita sayang. Kita akan tunduk di hadapan wanita yang kita cinta. Karena itulah energi sayang, itulah energi cinta, susah untuk dikalahkannya. Karena besar sekali itu ya. Bahkan cinta dan sayang itu bisa merubah diri kita guys ya, yang tadinya rese dan sekarang jadi jinak gitu kan. Benar banget. Saya pengalaman banget Kak, saya pengalaman banget ya atas ini. Laki-laki yang nakal pun akan sangat sabar di hadapan wanita yang sangat ia sayangi. Iya, karena semarah apapun kita kalau sama orang yang kita cintai, kemarahan itu tuh kalah sama rasa yang ada, sama rasa sayang yang ada gitu kan. Bener banget ya. Laki-laki yang nakal pun akan sabar di hadapan wanita yang dia sayang. Oke, terima kasih Kak ya ungkapannya. Kita lanjut ke sharing yang kelima. Di sharing yang kelima ada ungkapan seperti ini guys. Seburuk apapun kamu, jika kamu punya segalanya, orang akan tetap memujimu. Tapi sebaik apapun kamu, jika kamu tidak punya apa-apa, kamu tetap saja salah. Itulah pandangan manusia. Iya, benar banget ya. Seburuk apapun kita, kalau kita kaya guys ya, kalau kita kaya, kalau kita banyak harta, pasti akan ada yang membela kita. Sesalah apapun kita, kalau kita kaya, kalau kita banyak harta, pasti banyak orang yang membela kita. Seperti itu ya. Tetapi sebenar apapun Anda, jika dilawankan dengan mereka yang kaya, Anda tetap aja akan terlihat salah dan terlihat hina. Seperti itu. Itulah kehidupan yang sebenarnya ya. Jadi benar banget Kak ya, pandangan manusia tuh memang seperti itu. Seburuk apapun kita, jika kita punya segalanya, orang akan tetap memuji kita. Tapi sebaik apapun kita, jika kita tidak punya apa-apa, kita tetap aja akan terlihat salah. Seperti itulah pandangan manusia ya. Maka dari itu ya, kalian harus banyak harta guys ya, harus banyak harta. Biar apa? Biar kalian itu ada harganya. Seperti itu ya. Jangan tertipu sama ungkapan seperti ini ya, suka ada ya, harta itu tidak akan dibawa mati. Yes, harta tidak akan dibawa mati, tapi dengan harta kita akan dihormati. Jangan tertipu sama orang-orang yang bilang seperti itu. Harta tidak akan dibawa mati, tapi mereka sendiri mengejar harta seperti dibawa mati. Seperti itu. Ya, jangan tertipu kalian sama kata-kata seperti itu guys ya. Karena faktanya hidup tuh ya seperti itu. Faktanya hidup tuh ya seperti itu guys. Seburuk apapun kita, jika kita punya segalanya, ya banyak orang yang akan memuji kita.
seperti itu. Tetapi sebaik apapun kita, jika kita tidak punya apa-apa, kita tetap aja terlihat salah, kita tetap aja terlihat rendah. Sebaik apapun kita, kalau kita tidak punya apa-apa, jadi benar harta itu segalanya. Oke, terima kasih ya Kak ungkapannya. Kita lanjut ke sharing yang ke-6. Di sharing yang ke-6 ada ungkapan seperti ini. Ketika kamu menolong orang lain di hari ini, itu adalah seni menolong dirimu sendiri di kemudian hari. Iya, anjay, bener banget. Jadi rajinlah menolong orang lain di hari ini, ya bantulah orang yang membutuhkan bantuanmu, karena kelak kamu juga butuh bantuan mereka, ya. Karena menolong orang lain di hari ini itu adalah seni menolong diri kita sendiri di kemudian hari, ya. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai, seperti itu. Jadi kalau kamu hari ini rajin membantu orang lain, ya, mungkin suatu hari nanti ya ketika kamu membutuhkan bantuan orang lain, ada juga orang yang membantumu karena amalmu di hari ini. Seperti itu kira-kira, ya. Oke, terima kasih Kak ya ungkapannya. Kita lanjut ke sharing yang ke-7. Di sharing yang ke-7 ada ungkapan seperti ini. Bergaulah dengan mereka yang membicarakan masa depan dengan ide-ide hebat, bukan mereka yang menceritakan buruknya seseorang. Anjay, bener banget. Buat apa kita harus bergaul dengan mereka-mereka yang suka membicarakan buruknya seseorang, yang suka membicarakan aibnya seseorang? Lebih baiknya kita bergaul benar dengan mereka yang membicarakan masa depan, membicarakan ide-ide hebat untuk masa depannya, karena itu akan lebih terhormat dan itu akan lebih berguna dan bermartabat menurut gua. Ya, itu akan lebih bermartabat dibandingkan dengan mereka yang suka membicarakan buruknya orang lain, aib buruk orang lain gitu. Itu akan lebih bermartabat. Buat kalian yang suka bergaul sama mereka yang suka menceritakan buruknya orang lain, lebih baik tinggalkan men, ya, mulai hari ini tinggalkan. Jangan bergaul lagi sama mereka, ya, karena itu tidak akan membuat Anda menjadi lebih kaya, karena itu tidak akan membuat Anda menjadi lebih terhormat. Lebih baik kalian bergaulah sama mereka yang punya ide-ide hebat, yang punya masa depan cerah gitu kan, yang selalu membicarakan yang selalu membicarakan bisnis gitu. Itu akan lebih terhormat kalau menurut gua. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih ya Kak ungkapannya. Ini nasihat banget. Kita langsung saja ke sharing yang ke-8. Di sharing yang ke-8 ada ungkapan seperti ini, mohon untuk didengarkan. Hidup ini penuh dengan liku-liku, terkadang juga ada luka-luka, bahkan ada juga yang belum laku-laku. Anjrit, ini nginir gua guys, karena gua jomblo. Hidup ini penuh dengan liku-liku, terkadang juga ada luka-luka, bahkan ada juga yang belum laku-laku. Si anjrit. Aduh, ini menyindir kita guys yang jomblo, yang belum laku-laku. Aduh, kirain gua apa gitu. Kok jadinya bahkan ada juga yang belum laku-laku. Nih gua dari sininya enak nih. Hidup ini penuh dengan liku-liku, terkadang juga ada luka-luka, bahkan ada juga yang belum laku-laku. Pas bahkan ada juga yang belum laku-laku tuh gak enak banget, karena ini nyindir gua yang jomblo. Ya udah, kita tinggalkan aja lah. Oke, kita lanjut ke sharing ke-9. Di sharing ke-9, ingat bro, cewek yang wajib diperjuangin itu bukan yang cantik, tapi yang suka duluan sama lu. Sumpah itu tulusnya gak main-main. Iya, pasti kak. Cewek yang duluan suka sama kita itu tulisnya bukan main-main ketika kita memperjuangkan. Jadi buat kaliannya yang hari ini memperjuangkan orang yang kamu cintai tetapi dia tidak mencintaimu, tolong berhenti. Jangan menyiksa diri, ya. Jangan menyiksa diri, karena sehebat apapun sehebat apapun kamu memperjuangkan dia, kalau bukan kamu yang dia mau, tetap aja ya perjuangan yang hebatmu itu tidak akan dihargai. Lebih baik berhenti, ya, jaga harga diri, cintai dirimu, ya. Jangan menyiksa diri hanya karena kamu mencintai dia, ya. Buat apa kamu memperjuangkan dia juga kalau dia tidak menginginkanmu? Tetap aja kamu tidak akan dihargai dan tetap aja tidak ada harganya di mata dia. Seperti itu, lebih baik cari dia yang mencintaimu dan perjuangkanlah. Karena orang yang mencintai kita duluan itu, ya, ketika kita perjuangin itu tulusnya bukan main. Bener, gua pernah ngalamin guys, ya, gua pernah ngalamin. Oke, terima kasih ya. Ini semoga jadi motivasi buat kalian yang
lagi dur-duran berjuang tetapi tidak dihargai ya. Semoga ini sampai ke telinga Anda. Oke, kita lanjut ke sering yang ke-10. Di sering yang ke-10, yang mewah belum tentu tenang, tapi yang bersyukur sudah pasti senang. Asik banget nih, bener banget. Iya, sebanyak apapun yang Anda miliki, kalau Anda tidak pandai bersyukur, pasti Anda tidak akan tenang. Tetapi sekecil apapun, seminim apapun yang Anda miliki, kalau Anda pandai bersyukur, pasti hidup Anda akan senang. Seperti itu ya, karena bahagia itu bukan tentang seberapa banyak apa yang kita miliki, tapi tentang seberapa pandai kita mensyukuri apa yang kita miliki. Itulah kunci kebahagiaan, guys. Ya, sebanyak apapun harta Anda, kalau Anda kurang pandai untuk bersyukur, ya Anda tetap aja akan selalu insecure. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak ungkapannya. Mungkin ini akan jadi masukan buat kalian-kalian yang selalu tidak bersyukur ya, yang selalu ngeluh, yang selalu iri, ya, yang selalu insecure atas kepunyaan orang lain. Ini akan jadi masukan buat kalian. Mohon untuk didengarkan ya, dan mohon untuk diencamkan. Oke, terima kasih yang punya ungkapan ini. Kita lanjut ke sering yang ke-11. Di sering yang ke-11, yang hilang tak akan kucari, yang pergi akan kuganti, selagi uang masih bisa dicari, masalah pasangan pasti datang sendiri. Gua ulangin guys, yang hilang tak akan kucari, yang pergi akan kuganti, selagi uang masih bisa dicari, masalah pasangan pasti datang sendiri. Iya, selagi masih uang bisa dicari, masalah pasangan pasti datang sendiri. Iya, maka dari itu perbanyaklah mencari uang, kumpulkan uang itu, tabung uang itu sebanyak mungkin, karena masalah pasangan pasti akan datang sendiri. Karena gini ya, gini logikanya, cewek mana sih guys ya, cewek mana yang tidak mau sama cowok yang banyak uang ya. Kalian jangan tertipu sama ucapan cewek yang seperti ini, saya tidak butuh lelaki yang banyak uang, saya butuhnya lelaki yang setia, yang punya cinta. Enggak, bohong kalian jangan percaya sama ucapan seperti itu yang dikeluarkan oleh mulut cewek kalian. Bohong. Karena apa? Kalian akan kalah sesetia apapun Anda, ya, secinta apapun Anda sama dia, Anda tetap akan kalah jika dia jika dia melihat orang yang banyak uangnya, jika dia melihat orang yang banyak hartanya. Jadi ketika hari ini kalian yang punya setia, yang punya cinta, dan cewek kalian masih nempel aja sama kalian, percayalah itu bukan setia. Mungkin saja dia belum menemukan lelaki yang banyak uang. Seperti itu, mungkin saja dia belum menemukan lelaki yang banyak hartanya. Karena kalau dia sudah menemukannya, percayalah kesetiaan kalian itu akan ditinggalkan guys, demi dia yang banyak hartanya. Seperti itu ya, bener banget Kak, bener banget, saya setuju banget. Selagi uang masih bisa dicari, masalah pasangan pasti datang sendiri. Poinnya ya adalah uang ya, dalam hidup ini uang. Ya, kalian jangan tertipu sama kesetiaan, jangan tertipu sama mulut-mulut yang selalu mengucapkan cinta dan setialah intinya. Ya, karena mereka akan memakan omongannya sendiri demi dia yang banyak harta. Seperti itu. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Kita lanjut ke sering yang ke-12. Di sering yang ke-12, pasangan yang cocok itu cowoknya lebih muda dan ceweknya lebih tua. Pasangan yang cocok itu cowoknya lebih muda dan ceweknya lebih tua. Ini gua banget guys. Ini siapa sih yang buat ungkapan ini? Pasangan yang cocok itu cowoknya lebih muda dan ceweknya lebih tua. Ini gua banget. Gua selalu menginginkan tuh ya pasangan itu lebih tua usianya daripada gua ya. Benar, karena dengan harapan dia punya pemikiran juga yang lebih tua, karena dengan harapan dia punya pengalaman hidup juga lebih tua dari saya. Seperti itu, bukan apa-apa. Dan yang lebih harapkan juga dia dunianya lebih tua daripada saya gitu kan. Ya, saya tidak munafik akan hal itu. Ya, lebih baik kita terbuka sajalah. Saya benar, kakak ini ya seleranya sama kayak saya. Dan banyak orang juga yang menanyakan, kenapa Munawar kamu suka sama pasangan yang lebih tua usianya daripada Anda gitu kan. Saya jawab ya gak tahu, jangan tanya kepada saya gitu ya. Dan faktanya saya selalu jatuh cinta sama orang yang lebih usianya dari saya. Seperti itu, saya tidak bisa memilih akan hal itu ya. Dan pada faktanya jatuh cinta itu tidak bisa memilih ya. Kita ini hanyalah korban, Tuhan yang memilihkan. Dan yang lebih naasnya, iya itu, saya selalu jatuh cinta kepada orang yang usianya di atas saya. Seperti itu, Bang, kamu satu selera dengan saya ya. Oke, terima kasih guys ya. Semoga sharing ya, Bu, semoga ungkapan yang saya sharingkan ini mewakili kalian dan semoga menghibur kalian ya.
Dan kalau tidak menghibur ya gak apa-apa lah, ini usaha gua ya. Tetap komen, tetap like. Oke, bye bye gua.